Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada kerjaan perbaiki radiator motor Vario. Motor Vario injeksi 2016. Masalah di motor ini, kata pemilik, radiator cepat habis. Apa cak? Obeng sama murah tadi. Ini ada sobek. Jadi radiator ini, bang. Jadi radiator ini cepat habis. Dituangkan ke dalam. Berapa hari perjalanan ke pajak belanja katanya ya. 2-3 hari kering lagi nih radiator, sehingga menyebabkan lampu mil indikator radiator menyala. Jadi setiap isi radiator terus seperti itu. Ini kendalanya. Kalau saya prediksi masalah ini kan dia kita pelajari dulu ya sistem kerja radiator ini ya. Nanti saya buka dulu radiatornya, saya akan jelaskan bagaimana sirkulasinya. Kita melakukan pembongkaran dulu ini. Ya, ini kita radiator sudah kita buka. Kita akan memberi penjelasan di sini sirkulasi pendingin radiatornya. Kalau radiator ini ada beberapa jenis. Ini jenis kipas manual yang diputarkan oleh kruas kipasnya. Jadi radiator ini terdinginkan oleh kipas yang begitu hidup langsung kipas berputar. Yang jenis kedua itu dia kipasnya memakai relay otomatis, tidak manual. Jadi ketika yang otomatis itu yang memakai itu seperti kereta sport. Nah, ini kan kereta matic Vario. Jadi kalau misalkan dia yang manual, seketika hidup mesin kipas langsung berputar. Jadi penyebabnya karena indikator terus menyala, indikator radiator kan ini masalahnya. Lampu indikator terus menyala, air radiator cepat habis. Ketika diisi air radiator tersebut, dia berapa kilometer udah habis air radiator, artinya cepat kering gitu kan. Jadi setelah kita buka dari water pumpnya, yang pertama saya bahas di masalah di termostat. Termostat ini kan fungsinya untuk membuka dan menutup ketika suhu panas maupun ketika suhu panas dan suhu dingin. Ketika suhu panas, maka termostat akan terbuka, tersalurkan ke seluruh sirip-sirip ini, lalu dinaik lagi ke atas. Dari sini, bawah sini, masuk dia ke atas, masuk ke sini melalui pintu termostat. Jadi ketika termostat ini terbuka, maka dia masuk air ke dalam ruang radiator, sirip-sirip. Di sini terolah, lalu di kipas panas. Seketika dia terdinginkan, maka dia akan jalur masuk ke atas lagi, masuk ke mesin. Udah. Apabila ini bermasalah, berarti termostat tidak terbuka. Ini sudah kita tes. Cara mengetes termostat, taruhkan ini ke air yang mendidih sekitar 100 derajat lebih Celcius, 100 derajat lebih. Udah, perhatikan di bagian lubang ini. Kalau mau tahu bagaimana, kita sudah tidak membuat videonya lagi ya, dikarenakan kemarin lihat channel kita yang kemarin, cara cek termostat masih bagus atau tidak. Jadi ini termostat, saya kira termostat yang bermasalah. Rupanya setibanya ini saya tes,
lihat dalamnya ini dia kalau ketika ini direbus, ini direndamkan ke air panas dimendidihkan, habis itu dimasukkan. Lihat, perhatikan ini, kalau dia terbuka maka ini normal. Termostat ini sudah saya tes dan ini normal, dan ini terbuka airnya, otomatis termostatnya sudah terbuka. Jadi air yang dari sini kan selang, dari selang ini ketika dia panas masuk ke sini, maka termostat ini akan terbuka, masuk ke atas, masuklah dia ke masuk dia ke situ, ke sini masuk dia. Ketika dia buka, dia masuk kemari, maka seketika dia keluar dari sini, terdinginkanlah oleh kipas tersebut. Apabila ini tidak berfungsi, maka air yang di dalam radiator dia tidak mendapat udara dingin dari sirip ini, maka dia bersirkulasi di bagian deksel. Seputaran itu dia tidak masuk kemari. Dia tidak masuk kemari. Seketika itu, ketika dia tidak masuk kemari, tertahanlah dia di ruang sini dan deksel, selang-selang itu. Seketika itu juga dia kering. Seperti kita mendidihkan air putih, kita rebus, itu kan kalau misalkan dia tidak kita angkat, otomatis kan kering. Seperti itulah kondisi motor ini. Jadi seketika dia tidak terdinginkan oleh kipas, maka air yang dalam termostat ini dia tidak jalan. Itu penyebabnya apabila termostat ini bermasalah. Maka yang terjadi suhu terlalu panas. Kenapa? Air yang di radiator tidak dihangatkan oleh kipas. Artinya termostat harus bekerja dengan normal. Apabila suhu terlalu tinggi di atas 100 derajat Celcius. Kapan termostat ini terbuka? Kalau nggak salah saya sekitar 90 derajat Celcius, maka ini akan terbuka. Ketika ini terbuka, maka dia terkipaslah ke sini, ke ruang sirip. Sesudah dia ke ruang sirip, maka berubahlah suhu panas tadi menjadi sekitar 70 atau 80 derajat Celcius, maka ini akan tertutup kembali. Paham? Setelah itu, ini kan bagus. Ketika saya buka tutup pompa radiator, ini pompa yang lama. Pompa yang lama saya buka tidak memiliki pen. Ini nampak ya, pen. Ini lubang pen yang untuk masuk ke sini, sekitar segini panjangnya. Jadi saya pastikan ini radiator ini kipasnya berputar, tetapi kipas ini tidak berputar. Kenapa? Ujung ini masuk di bagian rantai temeng. Rantai temeng itu terletak di deksel. Jadi ini rantai, ini masuk tengah-tengahnya. Jadi seketika ini berputar, ini ikut berputar juga. Jadi gitu. Macam mana ini berputar seketika mesin hidup, sementara pen ini tidak ada di dalamnya? Saya tanya, ini pernah dibongkar? Saya kurang tahu pasti, mungkin orangnya lupa pasang. Jadi saya beli komplit kipas radiator berserta pennya ini. Pennya itu kita sudah satu set ya. Ini pennya. Jadi disebabkan ini indikator menyala terus karena air radiator tidak terpompa. Jadi bukan berarti setiap permasalahan itu sama. Termostat yang bermasalah belum tentu. Kita pastikan dulu, tengok di bagian part-partnya ada apa enggak kendala. Ini seperti ini dia, lengket di sini. Ketika ini lengket di sini, maka ini katakanlah rantai timing depan gigi sentrik ini masuk. Ada dudukan gigi sentrik itu khusus untuk ini.
Ini masuk jebret, seketika mesin berputar maka ini ikut berputar juga. Gitu dia. Jadi macam mana ini berputar? Kalau ini enggak ada, maka air radiator tidak bersirkulasi. Bagus pun ini termostat, apabila tidak dipompa maka air tidak bersirkulasi, jadi menyebabkan air tergenang di bagian selang dan deksel, masuk tapi tidak terpompa melalui jalur ini dan ke sini. Jadi paham, ternyata masalah di motor ini bukan di termostat tapi di bagian pen ini hilang, kipasnya hilang, bagian pennya ini. Oke. Ini nanti kita pasang, kita tunjukkan sama kalian. Sesudah itu kita hidupkan sampai 10 menit, ada nggak timbul masalah. Oke, ikuti terus videonya. Jadi posisi gigi ini, pen ini yang nonjol ini, dia posisinya terletak di bagian sini. Tuh nampak yang garis ada colokan ini sama sini, itu untuk dudukan bagian pen. Jadi seberapa kencang rantai gigi sentrik ini, sebegitulah kencang untuk putaran water pump. Jadi kalau ininya nggak ada pennya, maka ini kipas tidak berputar, berdiam aja deh. Ya kan, diam, tidak berputar. Nah, dia tidak berputar, jadi dia kayak gini. Macam mana air radiator itu bersirkulasi ketika pompa ini tidak berputar? Yang menyebabkan pompa ini berputar, kipas ini berputar, ini pen ini masuk ke sana. Jadi seberapa putaran kencang itu, segitulah putaran kipasan pen. Tapi seumpama kipas radiator tidak bermasalah, berarti kendala di termostat. Dipastikan dulu pakinya bocor atau enggak. Kalau sekiranya bocor, tapi biasanya kalau radiator itu, kalau dia kan dua tipe radiator, tipe kipas memakai relay sama kipas manual. Kipas inilah yang mendinginkan suatu cairan radiator yang 100 lebih derajat Celcius berubah menjadi 70 derajat Celcius. Jadi kipas inilah yang mendinginkan apa tersebut. Terus kalau dia yang memakai relay, ini berputar ketika mesin panas. Tetapi kalau pada motor matic, dia kondisi suhu dingin mau panas, ini kipas tetap berputar. Sebetulnya air itu udah suhunya dingin, tapi karena tidaknya bersirkulasi, maka terjadilah pemuaian kepada air tersebut yang menyebabkan deksel panas, suhu temperatur air terlalu tinggi, air pun habis. Indikator di speedometer menyala, bertanda suhu mesin terlalu tinggi. Biasanya bisa jadi water pump, kipas yang saya bilang tadi, ini kipas pennya, atau di bagian termostat. Jadi ini kita pasang dulu, kita lihat putar roda, ini pasti wajib harus berputar. Kita putar ini, kita putar di bagian sini gini. Nah, kita putar ini harus berputar, ini harus masuk ke dalam pen dalam. Kalau sekiranya ini tidak berputar, berarti ada masalah di bagian kipas. Kita perhatikan. Water pump sudah kita pasang, ini sudah kita pasang. Kita paskan topnya itu tadi, yang coakan yang
Oke bang, hati-hati bang. Coakan di dalam dengan pen yang tadi di sini. Ketika situ sudah masuk jepit, maka ini saya katakan harus berputar. Nah, artinya kipas radiator telah berfungsi dengan normal, berputar sesuai dengan keadaan putaran mesin. Oke, setelah ini kita pasang tutup water pump. Kita baut dulu ini, nanti kita hidupkan, kita tes sampai 10 menit. Hidup enggak indikator di bagian engine radiator. Selang radiator telah kita pasang semua selang ini, tekan semuanya tidak terlepas agar air radiator tidak bocor. Sudah kita pasang semua, kita sudah isi air. Oke, sudah tergenang. Selanjutnya kita tes hidup aja ya. Ini sepeda motor kita nyalakan, ibu kurang ya. Nah, artinya pompa sudah berjalan. Nah, tengok tuh mengisap dia ya. Nah, artinya pompa sudah berjalan. Ini kita hidupkan, biarkan sampai 10 menit. Kalau memang ada kendala, itu pasti indikator yang di sini pasti menyala. Ini kita perhatikan ya, ini selalu menyala katanya. Dipakai berapa ribu kilometer ini menyala. Kita tes dulu, panaskan. Mungkin durasi video ini saya potong. Setelah 10 menit saya hidupkan, akan saya videokan kembali. Oke, jadi kesimpulannya, sepeda motor Vario ini yang menyebabkan lampu radiator ini menyala dikarenakan pompa minyak tidak berjalan. Kok pompa minyak? Pompa radiator atau water pump ya. Jadi water pump tersebut kipasnya tidak berputar disebabkan pen yang kecil yang kita bahas tadi tidak dipasang atau tidak terpasang. Jadi mesin berputar tapi kipas tidak ikut berputar. Jadi air tersebut diam di tempat dan tidak berjalan. Water pump termostat pun, kalau termostat pun terbuka ketika suhu panas, tapi dia tidak mengelilingi di areal bagian blok, tidak mengangkat. Jadi artinya kesimpulannya, sepeda motor ini yang bermasalah bukan di termostat tapi di bagian water pump kipas. Apabila kawan-kawan, saudara-saudara dimanapun Anda berada mengalami hal seperti ini, cek dulu di bagian termostatnya. Kalau sekiranya termostat bagus, kita perhatikan di saluran-saluran. Apabila ada kotoran, kita bersihkan. Tidak mungkin terjadi seperti itu sehingga memunculkan kode kerusakan. Semoga video ini bermanfaat ya. Ini sepeda motor sudah lebih dari 10 menit, hampir 20 menit tidak ada muncul kode. Mungkin demikian video ini kita buat. Mohon bantu agar saya bantu dan dukung ya channel kita, biar saya tambah bersemangat lagi untuk mengupload video, membuat video-video terbaru. Mohon dukungannya, like dan subscribe, komentar apabila ada perkataan saya yang salah. Apapun itu, saya namanya manusia, pasti ada kekurangan dan kesalahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.